Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT, welcome to podcast perdana UT Malang. Oke, selamat siang mungkin untuk teman-teman ya. Betul yang mungkin sekali. sedang menonton, menyaksikan atau sedang santai. Iya, Oke. betul sekali. Dan juga bakalan ditemenin oleh aku, Choi, Dan saya Roni di segmen Masa Iya? Masa Iya. Oke, kali ini Masa Iya gitu ya. Betul Oke, sekali Mas tema Roni. ini Masa Iya. Oke. Nah, kali ini tuh banyak sekali problematika yang muncul Mas Roni. Salah Eh. satunya nih adalah apa benar sih kuliah di UT jurusan PGSD hanya 3 semester bisa lulus? Nah, nanti akan kita kupas tuntas. lebih lanjut. Nah, apakah masih ada program BI kan gitu kan? Betul Oke, sekali. banyak nih teman-teman yang tanya. Oke Mas Roni, ini kalau misalnya Mas Roni bilang program BI itu apa tuh Mas program tersebut? Nah, BI itu bidang ilmu, segala Oh. bidang ilmu. Oke, segala bidang ilmu yang akan masuk ke PGSD, ke PAUD. Nah, dari latar belakang jurusan-jurusan yang lain. Gitu. Oke. Dan kita nggak bakalan bahas cuman berdua kan Mas Enggak Roni? dong, kita nanti Oke. akan ada yang sudah terbiasa melayani mahasiswa. Ya, yang pasti ditemui orang nomor 1 ya. Iya. Garda itu. terdepan. Boleh kita undang dong Mas Ron? Oke, kali ini kita panggilkan front desk kita UT Malang, yaitu yaitu Mbak Kiki. Asik. Selamat Oke, datang. Selamat datang. Halo, Oke. gimana ini- kabarnya semuanya ini ya? Giliran tanya ini. Ditanya langsung. Mic-nya ada nggak ini? Mic-nya ini? Diundang kok nggak kasih mic ini. Gimana Ini biar berbagi sama aku nih, masa kita demet-demetan mulai. Oke, nggak apa-apa. Gimana Oke. kabarnya Mbak Kiki? Alhamdulillah selalu baik ya. Oke. Mantap nih. Baik. Jadi gini, Mbak Kiki, Mas Roni. Disabah giliran. Oke. Jadi gini, kita nanti akan ngobrol-ngobrol ya tentang tema masa iya sih katanya. Gitu. Benar. Nah, nanti kita akan bahas apa, Pak Coy? Nah, di sini Mbak Kiki ada problematika, katanya kuliah cuma 3 semester bisa langsung lulus. Gimana tuh, bisa dijelaskan lebih detail nggak, Mbak? Oke, mungkin tadi saya sempat dengar untuk yang prodi PGSD, PG Betul. PAUD ya, atau pendidikan Betul. dasar yang sering kita Betul. sebut. Ya, memang beberapa waktu yang lalu itu untuk prodi PGSD, PG PAUD bagi yang sudah pernah kuliah dengan melampirkan ijazah S1 itu bisa 3 semester. Mantap, tapi itu dulu. Wah. Dulu. Ya, banyak yang tanya-tanya kemarin itu. Betul. Masih nggak sih? Kan gitu. Nah, periode semester ini Ya. untuk PGSD, PG PAUD yang memang sudah pernah kuliah sebelumnya mau berniat untuk melanjutkan pendidikan dasar untuk yang S1 PGSD dan PG PAUD itu tidak bisa langsung otomatis masuk di 3 semester. Oke. Jadi kita ada yang namanya istilahnya rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. RPL. Apaan Rekognisi pembelajaran lampau. Lampau. Apa itu? RPL sendiri itu dikhususkan bagi calon mahasiswa yang sudah pernah kuliah sebelumnya dan khusus untuk pendidikan dasar itu tidak bisa otomatis karena harus dilihat satu dari pengalaman mengajar, Ya. kemudian linier enggak itu prodi yang diambil dari Sebelumnya. kemudian sertifikat prestasi. Nah, itu juga akan menentukan poin saat mendaftar nanti. Oke. Seperti itu. Sehingga belum tahu yang dibebaskan itu berapa semester berarti. Betul. Jadi antara saya dan Mas Roni nih kalau satu jurusan yang sama, belum tentu kita pembebasannya akan sama. Sama. Karena latar belakangnya beda. Betul. Bisa jadi pengalamannya Mas Roni lebih banyak ya, bisa dilihat dari wajah dan usia. Wah. Ini dewasa. Bukan tua, dewasa. Bisa aja ngeles Lebih ya Mas dewasa. Roni ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi bukan sistem blok kayak kemarin. Bukan sistem blok. Jadi sistem blok itu baru berlaku itu semester yang lalu. Oke. Sekarang udah nggak diterapkan lagi. Berarti sekarang udah nggak 3 semester lagi ya Mbak Kiki? Betul. Dan itu tidak Dan itu untuk skema sistem blok itu tidak hanya berlaku untuk pendidikan dasar aja. Jadi ada prodi yang lainnya seperti
manajemen, Oke. akuntansi, ekonomi pembangunan. Jadi yang dulu-dulu pakai skema sistem blok, adik tingkatnya sekarang dilihat dari kesesuaian kurikulumnya. Berarti gini Mbak Coy, Oh. kemarin yang nggak segera daftar itu nyesel. Bener Kalau bener kemarin sih, kan Mas Ron. sistem kemarin masih peraturan lama, Betul. sehingga sistemnya blok. Betul. Nah kalau yang sekarang ini enggak, nah nyesel kan? Kenapa nggak dulu-dulu? Bener. Tuh. Mana cuma 3 semester berarti 1,5 tahun aja ya Iya. bisa dapat ijazah S1 PGSD. Luar biasa banget sih di UT. Nah, di sini aku juga mewakili sebagai mahasiswa gitu ya Mas Ron. Betul. Kira-kira tuh kalau seandainya aku daftar sekarang, itu masih bisa nggak Mas Ron pakai sistem BI yang kiranya aku cuma 3 semester aja gitu Mas Ron? Apa harus memang dilihat cuma latar belakangku, andai kata aku ini udah S1 gitu? Nggak bisa ya? Karena bener-bener memang nggak bisa? aturannya sudah berlaku, aturan yang baru, aturan sehingga kan harus menyesuaikan. Itu. Oh, benar-benar Yang nggak kedua, bisa nih. bahkan ada informasi Mm-mm. bayar admisinya pun beda. Waduh, makin nyesel. Makin nyesel kan? Iya kan Pak Kiki ya? Betul, jadi untuk admisi memang beda ya untuk yang RPL. Jadi ini untuk yang selain PGSD PG PAUD juga sama. Untuk yang berencana mengajukan alih kredit atau RPL, untuk biaya admisinya tidak sama dengan semester lalu. Kalau untuk yang inputan untuk yang inputan SLTA itu nanti biaya admisinya 100.000. Ya. Oh, sama seperti kemarin Sama ya. seperti kemarin. Untuk yang berencana mengajukan RPL atau alih kredit baik dari prodi diploma maupun sarjana sebelumnya, biaya admisinya dibebankan sebesar 400.000. 100.000 untuk admisi dan 300.000 untuk biaya RPL-nya. Nyesel gak tuh 300.000 Mas Beda Ron? ya, beda ya. Bedanya lumayan ya peningkatannya. Lumayan banget. Tapi untuk ukuran mahasiswa UT masih murah. Oh, murah, Mas Ron. Nah, kita satu tidak ada uang gedung Mas. Oke, tidak ada uang luar gedung, tidak ada uang apa lagi, uang kos. Betul, nggak ada biaya untuk mungkin beli makan ya. Kalau kita makan kan kita perlu beli makan. Oke. Kalau misalnya kita kuliahnya cuma di rumah aja kan ngikut orang tua kan masih Betul. gratis gitu ya. Ada pertanyaan apa lagi Mbak Coy? Kemudian ini ada juga karena tadi kita udah membahas tentang pendaftaran jalur RPL dan juga non RPL. Kira-kira Mas Ron kapan nih pendaftarannya udah mulai dibuka? Oke. Kalau teman-teman itu sering nginceng, sering mantau IG-nya UT, di situ kayaknya sudah ada pengumumannya. Oh, I Jadi see. pengumuman kapan pendaftaran non RPL, kapan pendaftaran RPL. Berarti aku termasuk yang nggak ngecek dong Mas Kudet Ron. berarti ya. Nah, tuh karena apa? Jadi mahasiswa UT nggak boleh kudet ya? Nggak boleh kudet. IG, Facebooknya UT harus selalu Itu dipantau. sudah sering kita update dan biasanya kita kasih pengingatan juga, Betul. baik melalui website maupun media sosial. Ya. Dan untuk RPL mulai tanggal berapa Mbak Kiki? Untuk yang RPL itu mulai dibuka tanggal 1 Juni. 1 Juni, masih minggu depan. Betul. Jadi jangan lupa ketika kita mau melakukan admisi, pilih langsung yang skema RPL. Oke. Jangan sampai salah. Karena kalau salah ribet nanti. Salah ruginya 300 masalahnya Iya, nih. iya, iya. Kalau yang kita nggak mau RPL, misalnya kita dari inputan SLTA atau dari diploma yang memang udahlah nggak usah RPL, udah mulai dari awal aja, langsung aja pilih yang non RPL. Dan itu sudah dibuka mulai 14 Mei kemarin. Berarti teman-teman harus paham, saya ini masuknya melalui RPL atau non RPL. Betul. Jadi biar lebih gampang kita nggak salah ngeklik karena ruginya kan udah termasuk gede ya Pak. Gimana dong boleh penjelasannya? Oke teman-teman, jadi ketika kita mau berniat untuk masuk di UT, Oke. jadi kita pilih dulu, kita maunya mau mengajukan alih kredit atau RPL atau mulai dari awal. Jadi yang fresh graduate atau yang belum pernah kuliah. yang belum pernah kuliah, itu. menggunakan ijazah SLTA sebagai persyaratannya, itu langsung pilih yang Non RPL. RPL. Ya, jangan sampai salah. Yang belum pernah kuliah, pilih yang non RPL. Atau yang sudah pernah kuliah tapi pengennya mulai semua dari awal. Mulai dari awal. Itu pilih yang non RPL. Dan itu sudah dibuka. Tapi kalau yang mau alih Tapi kredit, kalau mau alih kredit dengan supaya dapat pengakuan dari sudah ada pembelajaran potongan awalnya, SKS-nya. Oke. betul, itu dimulai tanggal 1 Januari 1 sorry. Juni. Saya 1 Januari bertemu. 11. Oh 11 ya 11. 1 Juni. 1 Juni
mulai dari 1 Juni langsung pilih yang RPL itu RPL. sampai ngeblank loh Mbak. Gara-gara 1 Januari. Oke, jadi itu ya teman-teman perlu diingat, perlu dipantau lagi bahwa kalian harus tahu saya ini masuk RPL atau non RPL sehingga tidak salah klik atau salah pencet. Oke. Gini Mas Ron, dan juga kan kita sebagai mahasiswa sebenarnya takut ya untuk ngeklik, kadang klik RPL enggak ya gitu. Seolah-olah kita ini memang akan menempuh S1 dan kita dibingungkan juga dengan istilah RPL atau non RPL. Nah, kalau andai kata kita daftar yang jurusan pendidikan dasar di UPBJJ itu bisa nggak sih? Nah, Kalau untuk yang non RPL ya yang pengen berarti yang fresh graduate, pokoknya yang pakai ijazah SLTA. pakai ijazah SLTA. Oke. Mau ambil pendidikan dasar itu bisa, Bisa. tapi syaratnya harus melampirkan surat keterangan mengajar. Oke. Minimal masa mengajarnya 1 tahun 1 terhitung tahun. dari tahun lulus ijazahnya. Ya. Jadi kalau kita masa registrasi 2023 ya, berarti yang bisa ambil jurusan pendidikan, ya baik pendidikan dasar maupun yang non pendidikan dasar, itu terbuka untuk yang sudah lulus di tahun 2002. 2022. 1 Januari, ampun dah. Ya, oke. Karena grogi nih. First time ya. Ini podcast perdana jadi di Makfu ya. Oke. Jadi teman-teman, saya mau jurusan pendidikan nih. Oke. Tapi baru lulus kemarin atau tahun ini. Tunggu dulu karena belum bisa karena Harus memang sabar. prasyaratnya harus minimal 1 tahun usia ijazahnya, Oke. terus juga melampirkan surat keterangan mengajar tadi. Betul. Jadi untuk yang FKIP nih yang judulnya awalnya prodinya pendidikan Keguruan. guru apa yang ada istilah gurunya, Oke. berarti harus melampirkan surat keterangan mengajar. Oke. Tapi ada satu prodi yang memang masuk di FKIP, Oke. tapi nggak perlu melampirkan surat keterangan mengajar. Oke. Prodi apakah itu? Teknologi pendidikan. Teknologi Jadi, pendidikan. Fresh graduate pun bisa Oh. mengambil jurusan teknologi pendidikan. Karena mereka tidak langsung mengajar, Betul. tapi tenaga pendidik bisa yang lain kan? Betul sekali. Oke, bagus. Oke, teman-teman ya, saya kira ada lagi kan? Ini sebenarnya Mas Roni karena kan di UT memang nggak ada uang gedung. Kemudian apakah di UT itu ada bahan pendukung kayak misal kampus lain kan punya kayak buku gitu kan Mas Ron. Nah, di UT ini ada atau enggak dan sekiranya kita bayar berapa tuh buat buku? Oke, untuk buku semuanya sudah include, betul Mbak Kiki ya? Betul. Jadi untuk buku itu Luar semuanya biasa deh, sudah include SPP, Sudah sepaket. sudah sepaket, Oke. baik itu ujian, terus KTM, barang buku dan lain-lain. Itu Jas sudah. alma mater itu Mas? Gimana? Alma mater ada sendiri deh. Alma mater bisa kontak siapa ya? Bisa boleh. Iya, emang kan biasanya kita di kampus konvensional tuh langsung dapat alma mater, topik, kayak atribut-atribut tentang kampus kita. Kalau di Oke. UT ada nggak kayak gitu? Ada Mas? dong. Oh, mantep banget ya. Koperasi. 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 Nanti malah juga ada Baik. koperasi yang nanti kebutuhan-kebutuhan. Itu Oke. nanti kalau sudah daftar Merchandise ya pokoknya ya. Merchandise apapun siap. Masa yang bukan mahasiswa nggak boleh beli? Oh boleh. Boleh ya. Oke, Sebagai lah. kenang-kenangan supaya tahu, oh ini ada saudara atau family yang memang sudah ada yang kuliah di UT atau pernah main-main ke UT, oleh-olehnya beli aja di koperasinya yang UT. dikelola oleh Pak Roni. Luar biasa banget. Nah, Oke. satu lagi nih Mas Satu Ron. lagi. Kira-kira yang banyak sekali mahasiswa keluhkan tuh apa ya, kendala pada saat pendaftaran. Itu kan biasanya kayak kita nggak bisa bayar admisi, kemudian pengen bayar lewat Tokopedia kadang nggak bisa juga. Nah, yang paling sering itu kendala apa kira-kira Mas Ron? Nih, kadang-kadang kita tidak tahu yang dibayarkan itu nomor apa. Ada banyak sekali nomor NAC saat pendaftaran itu kan ada admisi. Nah, nomor NAC-nya itu yang disetorkan, padahal itu bukan nomor pembayaran. Oke. Nomor itu nomor pendaftaran. Sehingga teman-teman setelah proses unduh billingnya maka dibayarkan. Bayarnya pun juga sangat mudah. Bisa di Alfamart, Enak bisa banget. di Indomart, Oke. bisa di Tokopedia, atau mudah-mudahan sudah lancar. OVO sudah ada nggak? OVO. Oh, OVO ada. melalui Tokopedia. Oh mulai Tokopedia. Terus bisa di kartu kredit, bahkan sekarang itu kartu UT kredit kartu bisa. kredit. Jadi kemarin yang tanya-tanya
bayar kuliah di UT bisa dicicil nggak? Bisa. Weh. Pakai kartu kredit gitu ya. Mantap, mantap. Bagi yang punya kartu kredit. Bagi yang punya kartu kredit. Padahal kan udah murah ya. Ya. Itu range berapa sih biaya di UT Mas Ron perkiraan? Biaya di UT itu sangat terjangkau sekali, mulai dari sekitar 1.300.000. Oke. Oh, 1.150.000. Salah tuh. 1.150.000 sampai 3.400.000. 3.400.000. Iya. Itu jurusan apa tuh? Ada program-program khusus, Ada. layanan-layanan khusus itu sampai segitu. Tapi rata-rata sih 1.300.000, 1.500.000 itu sudah satu semester. Enak Sudah banget ikut ya. sama bukunya. Wih. Ikut sama bukunya. Itu berarti kalau kita kalkulasi satu semester 6 bulan, berarti per bulan kita bayarnya cuman 250 ya? Sehari Oh, enggak. cukup menyisikan Rp7.000. Jadi Wih. semangkok bakso. Bener angse Oke. juga 7.000 tuh. Nah, Enak ya ngetang tuh. sangat-sangat terjangkau. Bener, sehari cuman 7.000, berarti kalau per jam kita berapa Mas Ron? Nah, Aduh. coba itu. Sangat murah lah, sangat murah. Yang jelas Saking kalau terjangkaunya. teman-teman yang laki-laki, yang cowok-cowok itu Oke. rokok 1 pak itu lebih mahal. Oh, bener. Rokok 1 apa? Sat- 1 bungkus. Beli yang jendilan. Apa tuh Gitu jendela? Ya ampun. Kira-kira untuk pendaftaran, informasi pendaftaran ada apa lagi nih yang Oke. terbaru? Kalau yang terbaru sih untuk informasi pendaftaran sejauh ini Masih sama, masih sama. ya. linknya masih sama, Linknya juga masih sama. prasyarat masih sama. Persyaratannya juga masih Oke. sama. Oke. Jadi Oke. nggak usah khawatir, Oke. segera saja. Yang penting sudah. Oh, ini satu lagi Mbak Kiki. Banyak teman-teman yang lulus tahun ini Oke. pakai SKL boleh nggak sih? Oh, I see. Oh, benar-benar. Jadi yang bagi lulusan SLTA yang baru lulus ya, jadi bisa menggunakan persyaratan SKL sebagai pengganti ijazah, tapi perlu diingat itu hanya berlaku selama 1 bulan atau sampai ijazah diterbitkan. Oke. Jadi begitu ijazah diterbitkan, teman-teman bisa segera melaporkan ke kami, bisa datang ke kantor UT Malang, bisa melalui WhatsApp juga. Untuk merubah data pribadinya tadi yang berkas persyaratan berupa ijazah. Oh, mantap banget. Itu ya. Supaya nggak ada kendala administrasi, Mas Roni. Oke. Nanti ke belakangnya Betul. berabe nanti. Terus ini sekedar mengingatkan juga Oke. kepada teman-teman yang namanya tidak sama, baik itu di KTP dengan ijazah, disamakan dulu saja. Disamakan dulu. Jadi Diurus dulu. di sini adalah harus seragam semua. Ya. Dari mulai data yang diinput, nama yang ada di ijazah, Oke. kemudian yang ada di KTP. Jadi mulai dari nama, tempat tanggal lahir, Oke. itu yang perlu dicek kembali. Oke. Jangan salah juga menginputnya yang seringkali NIK itu seringkali dimasukkan nomor kakak, Mas Roni. Oh. Jadi teman-teman Masih ya ada kayak gitu. harus membaca poin-poinnya ya agar Betul. tidak salah. Sebelumnya Oke. mungkin Mbak Cai, kita juga mengajak teman-teman Oke. untuk komentar di video ini di YouTube Oke, ini. boleh. Pertanyaan Boleh. apapun ya. Yes. Nanti akan kita bahas. Bahkan yang lebih penting ada pertanyaan, Pak, tolong bahas ini dong Bisa terkait dibuatin ujian. konten ya berarti ya. Betul, benar yang terkait dengan ujian atau yang Uh-uh. terkait dengan klinik ujian dan apa? Boleh. Silahkan komen, tapi jangan lupa di subscribe dong. Subscribe. Di Jangan lupa subscribe di dong. subscribe ya. Dan aku juga pengen tahu nih Mas Ron, berapa jumlah anak PGSD PG PAUD di bawah ini? Nah, silakan. Oke. Dan mungkin bisa komen dari mana saja kalian. Boleh banget. Dari kota mana. Jadi kuliah 3 semester jurusan PGSD, masa iya langsung lulus? Nah, itu Jawabannya tadi adalah harus daftar dulu. daftar dulu yang penting. Daftar dulu. Iya, karena sekarang sistemnya tadi RPL. Oke, So, baik. Mungkin ada lagi, saya kira cukup ya. Us. Informasi ini sangat-sangat membantu ya. Benar Dan banget. akan kami bahas tema-tema yang lain. Benar. Baik itu nanti OSMB, baik Oke. itu PKPCC dan lain-lain. Yang terdekat ini kita pasti bakalan bahas Ujian. seputar ujian, betul banget. Jadi kalian semua wajib pantengin dan dengerin podcast kita, Oke. podcast UT Malang. Kemudian jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga kalau kalian butuh informasi lebih lanjut, jangan lupa Siap. cek Instagram kami Oke. @ut_malang. Kemudian jangan lupa
konsultasi lebih lanjut di WA layanan kami di 081 333 Oke. 666 924. atau bisa melalui call center kami di 0341 751 600. Oke. Oke. Baik, kami undur diri. Saya Roni. Dan saya Choi. Dan aku Rizky. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa Assalamualaikum di warahmatullahi podcast selanjutnya ya. wabarakatuh. Dah, sampai jumpa di podcast selanjutnya.